Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahdi Bahtiar. Kali ini kita akan belajar pola konfigurasi objek. Apa itu pola konfigurasi objek? Ini adalah materi kelas 8 semester 1 yang babnya bab pola bilangan. Pola bilangan kemarin bagian pertama kita sudah belajar barisan bilangan, yaitu angka yang mempunyai aturan atau angka yang berpola. Sekarang kita akan belajar objek yang berpola atau gambar yang berpola. Nah, pada pembelajaran kali ini, selain kita melihat gambar yang berpola, kita juga akan menentukan rumus dari gambar tersebut. Sebenarnya rumusnya sudah ada, tapi kita akan melihat bagaimana cara mendapatkan rumusnya. Oke, pola yang ada dari pola konfigurasi ini adalah pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga. Ini yang biasa ya, yang suka ada di pelajaran dari pola konfigurasi objek. Kemudian juga ada pola bilangan segitiga Pascal yang akan kita pelajari nanti di bagian ketiga. Dan ada pola bilangan lainnya selain yang kelima ini ya. Kita lihat satu-satu pola bilangan genap. Seperti bagaimana sih gambar dari pola bilangan genap? Nah, ini salah satu gambar, kemungkinan gambarnya seperti ini. Ini bisa saja gambarnya tidak berdiri tapi menyamping, atau gambar dalam bentuk lainnya, misalkan yang berbentuk huruf L gitu, bisa ya. Yang penting angka pola bilangan genap menyusun angka-angka genap. Kita lihat ya, suku ke-1 2, suku ke-2 4, suku ke-3 6, suku ke-4 8. Berarti kita tahu ya, suku ke-5 nanti adalah 10, atau gambarnya kalau ini berarti ada 10 lingkaran. Kalau ditanya misalkan suku ke-100, nah kita harus tahu. Kalau di sini sih mungkin masih gampang, tidak usah pakai rumus juga bisa kita tahu ya, suku ke-100 berarti lingkarannya ada berapa ya? Ada 200. Kan ini dilihat dari hubungkan dengan angka, ini bisa kita hubungkan dengan angka. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 3 menjadi 6, 4 menjadi 8. Itu kan tinggal dikali 2. Maka rumusnya adalah UN. Suku ke N-nya itu berarti tinggal N dikali 2 atau 2N. Dapatnya 2N. Maka rumusnya UN sama dengan 2N. Itu rumus pola bilangan genap ya. Bisa kita hubungkan dengan angka. Sekarang kita lihat yang kedua, pola bilangan ganjil. Nah, ini gambar dari pola bilangan ganjil, salah satu kemungkinannya ya. Bisa saja gambarnya dalam bentuk huruf seperti huruf L ya, yang lingkaran ini ada di bawah. 2 yang lingkaran ini ada ke bawahnya, mirip seperti L ya, atau siku ya, siku. Nah, kemudian kita akan lihat suku ke-1 ada berapa? Ada 1, suku ke-2 ada 3, suku ke-3 ada 5, suku ke-4 ada 7. Tentu saja kita bisa tahu suku ke-5-nya, yaitu 9. Dalam lingkarannya juga nanti ada 9 lingkaran. Tapi kalau ditanya misalkan suku ke-100, nah bagaimana? Tentu saja kita perlu rumus di sini ya. Oke, kita bagaimana caranya hubungkan dengan angka? Coba 1 jadi 1, 2 jadi 3, 3 jadi 5, 4 jadi 7. Susah menghubungkan dengan angka, hubungkan dengan gambar. Yang 1 gambarnya begini, yang 2 gambarnya begini, yang 3 gambarnya begini, yang 4 gambarnya begitu. Susah juga. Coba kalau kita manipulasi, kita tambahkan. Ya, UN-nya kita mau mencari UN-nya, kita tambahkan ya. Kita tambahkan masing-masing 1. Nah, ini ternyata yang tadi pola bilangan genap. Pola bilangan genap kan tadi begini. Oh, ternyata pola bilangan ganjil itu pola bilangan genap, cuma diambil 1. Tadi pola bilangan genap rumusnya bagaimana? UN sama dengan, ada masih ingat? 2N. Berarti pola bilangan ganjil rumusnya juga sama, 2N, cuma diambil 1. Maka dapatnya adalah 2N dikurangi 1. Jadi dapat rumus pola bilangan ganjil UN sama dengan 2N dikurangi 1 gitu. Adik-adik paham tidak?
Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekarang yang ketiga, pola bilangan persegi. Oke, kita lihat bagaimana sih gambarnya. Tuh, gambarnya seperti itu. Kalau misalkan gambar yang ke-1 begini, kedua begini, ketiga begini, keempat begini, kelima bagaimana gambarnya? Ya pasti di sisi bawahnya ada 5, ke atas juga ada 5 gitu ya. Karena yang keempat di sisi ke samping 4, ke atas juga 4. Nah, berarti U1-nya ada 1, U2-nya ada 4, U3-nya ada 9, U4-nya ada 16. Pertanyaannya UN-nya berapa? Nah, berarti kita hubungkan dengan angka bisa enggak? 1 jadi 1, 2 jadi 4, 3 jadi 9, 4 jadi 16. Aha, ini mah bisa ya. Yang kemarin yang kita pelajari dari kuadrat ya. Berarti ini mah tinggal dikuadratkan. Jadi kalau ditanya UN-nya berarti N kuadrat. Karena tinggal dikuadratkan hubungannya. Jadi hubungan dengan angka juga bisa. Kalau kita lihat hubungan dengan gambar, coba kita lihat gambarnya. Yang ke-1, 1. Yang kedua, 2 garis, 2 kolom, 2 kali 2. Yang ketiga, 3 baris, 3 kolom, 3 kali 3. Yang keempat, 4 kali 4. Yang kelima pasti 5 kali 5. Yang keenam pasti 6 kali 6. Yang ke N pasti N kali N. N dikali N itu apa? N kuadrat. Sama pakai hubungkan dengan gambar juga bisa. Jadi rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Rumus ini kan kita bisa gunakan ketika ditanya angka yang besar. Misalkan pola bilangan persegi yang ke-100. Berarti di sini U100 sama dengan 100 kuadrat atau 100 dikali 100. 100 dikali 100 berapa yuk? 10.000. Nah, sekarang kita teruskan pola bilangan persegi panjang. Mana sih gambarnya? Ini nih yang bentuknya persegi panjang. U1-nya 2 ya. U2-nya coba ada berapa tuh? 6. U3-nya ada berapa? 12. U4-nya ada berapa? 20. UN-nya ada bagaimana? Nah, kita coba hubungkan dengan angka. Angka 1 jadi 2, angka 2 jadi 6, angka 3 jadi 12, angka 4 jadi 20. Ini sepertinya bisa dikali. 1 kali 2, 2. 2 kali 3 jadi 6. 3 kali 4 ya supaya jadi 12. 4 kali 5 supaya jadi 20. Nah, ini polanya kelihatan nih. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 pasti kali 6, 6 pasti kali 7. 7 pasti kali 8 gitu. Hubungan dengan angka bisa. Hubungan dengan gambar, kita lihat gambarnya coba. 2 baris kali 3, 2 kali 3, 3, 3 kali 4 tuh kan. 4, 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 4 kali 5, 5 kali 6 pasti 7 kali 7 pasti kali 8. N berarti dikali. Kalau N berarti dikali N tambah 1. Karena kan kalau tadi 4 dikali 5, 5 itu kan 4 tambah 1 gitu. Dapat rumusnya ya. UN sama dengan N dikali N tambah 1. Itu pola bilangan persegi panjang. Sekarang kita ke pola bilangan segitiga. Teng. Nah, bentuknya segitiga sama kaki ya. Bentuk lainnya, bentuk pola konfigurasi objek atau gambarnya juga bisa saja bentuknya seperti piramida ya, segitiganya seperti piramida. Kalau di sini seperti begini sama saja. Rumusnya juga nanti sama saja. U1 1, U2 ada 3, U3 ada 6 ya, tinggal dihitung saja. U4 ada 10, kan ini tinggal dihitung tuh. Coba U5 ada berapa? Berarti kan tinggal jadi nambah di sini. Nambah 1, nambah 2, nambah 3, nambah 4, nambah 5. Jadi 10 tambah 5 jadi 15 gitu. Kalau ditanya misalkan nih, ini kan U1 ini nambah 2, ini nambah 3, ini nambah 4. Nambah 2, nambah 3, nambah 4 berarti nambah 5. 10 tambah 5, 15. Udah nambah 5, nambah 6. 15 tambah 6, 21 gitu. Jadi kalau ditanya suku kelimanya 15, suku keenamnya 21. Cuma kalau ditanya suku ke 100,
Nah, atau suku ke 1000. Nah, berarti perlu rumus. Bagaimana mendapatkan rumusnya? Apakah hubungkan dengan angka? Aduh, susah ya. Hubungkan dengan gambar. Aduh, kayaknya susah juga. Tapi kita manipulasi coba. Nah, UN-nya ya, kita manipulasi nih. Apa sih maksudnya ini? Nah, ini gambar apa tadi? Ini gambar ini nih. Oh, gambar ini ternyata ya. Ternyata gambar ini yang terbagi dua ya. Terbagi dua tuh. Tadi kan ini gambar persegi panjang, pola persegi panjang, rumusnya tadi masih ingat nggak? Rumusnya N dikali N tambah 1. Berarti yang segitiga ini, yang rumus yang ini, tetapi terbagi dua, berarti dibagi dua. Jadi UN-nya adalah N dikali N tambah 1 dibagi 2. Rumus ini fungsinya untuk apa sekali lagi? Untuk mencari pola bilangan yang besar atau angka yang besar. Yang ditanya misalkan berapa pola bilangan segitiga yang ke 100 ya, gitu kan. Berarti U100, N-nya diganti 100, ini N diganti 100 dikali 100 tambah 1 dibagi 2. Berarti 100 dikali 101 dibagi 2. 100-nya bisa dibagi 2 50. Jadi 50 dikali 101. Hasilnya berapa? 50 dikali 101, 5050. Jadi pola bilangan segitiga yang ke 100 adalah 5050. Ada sebanyak 5050 lingkaran ya yang ke 100 kalau digambarkan. Udah pegal kita ya kalau caranya mencarinya dengan digambar-gambarkan pakai rumus. Oke. Kita akan pelajari pola bilangan maksudnya gini, kita akan pelajari pola bilangan genap tetapi memakai lihat selisih atau beda. Ternyata bisa untuk pola bilangan genap. Kita bisa memakai pola lihat selisih atau beda kalau selisihnya atau bedanya sama, tetap ya. Ini nambahnya nambah 2, ini nambah 2, nambah 2. Udah, berarti kita dapat menemukan rumusnya, yaitu 2N. Jadi tergantung di sininya, kalau di sininya nambah 2, berarti 2N. Terus udah gitu, lihat suku pertamanya 2. Oh, berarti sama, udah beres. Oke, coba mengerti belum? Ini contoh yang kedua, pola bilangan ganjil. Coba kita lihat 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Gimana rumusnya? Oke, kita lihat nambahnya nambah berapa? Nambah 2, nambah 2, nambah 2. Pasti rumusnya 2N. Cuma lihat di sini. Oh, di sini bukan 2, di sininya 1. 2 supaya jadi 1 berarti dikurangi 1. Jadi rumusnya 2N dikurangi 1 gitu. Cocok tadi ya, pola bilangan genap tadi 2N, pola bilangan ganjil 2N dikurangi 1, benar. Cuma caranya mencarinya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi hubungan dengan angka atau gambar, sekarang lihat selisih atau beda. Lihat selisih atau beda itu bisa kalau selisihnya tetap atau sama ya. Coba adik-adik nih kerjakan pola bilangan lainnya nih yang ada di barisan bilangan yang pertemuan pertama. Kemarin kan nggak pakai rumus, coba sekarang kalau pakai rumus nih beda-bedanya udah kelihatan 3. Gimana coba dapetin rumusnya? Ayo dikasih kesempatan 5 detik. Nah, 5 detik sudah habis. Gimana rumusnya, dapat nggak? Coba cocokkan sama atau enggak. Rumusnya adalah 3N tambah 2. Kenapa 3N tambah 2? Ingat ini nambahnya 3, oh berarti 3N. Kemudian supaya jadi 5, 3 ditambah 2 jadi 5. Ini rumusnya. Benar enggak ini rumusnya? Buktikan saja nih. Kita coba buktikan yang suku keempat. U1, U2, U3, U4. U4 berarti N-nya diganti 4. 3 kali 4 berapa? 12. 12 ditambah 2 berapa? 14. Terbukti benar, bisa pakai lihat selisih atau bedanya kalau bedanya tetap atau sama gitu ya. Kalau nggak bedanya misalkan berbeda-beda nggak bisa.
Nah, sekarang kita lihat contoh pola bilangan lainnya. Maksudnya pola bilangan objek yang lainnya, konfigurasi objek yang lainnya. Nih nggak ada namanya, anggap saja kita pola X ya. Nah, pola X ini bagaimana? U1-nya ada 5, U2-nya ada 9, U3-nya ada 13. Kalau hubungan dengan angka susah, kalau hubungan dengan gambar, coba kita lihat gambarnya. Ini gambarnya, yang tengah-tengah ini kita biarkan dulu. Kita lihat yang ujung-ujungnya ada 4. Satunya ini ada 4. Ini 2-nya ini ujungnya ada 4. Ini 3 juga ujungnya ada 4. Oh, berarti dikali 4. 1 dikali 4. Tapi ditambah dengan yang ini tambah 1. 2 juga dikali 4. Tapi tambah 1. 3 juga dikali 4. Tambah 1. Berarti UN-nya bagaimana? Berarti N dikali 4 tambah 1. N dikali 4, 4N. Tambah 1. Jadi rumusnya adalah 4N tambah 1. Atau kita coba pakai yang tadi, bisa nggak pakai selisih? Oke, 5 dengan 9 nambah 4. 9 ke 13 nambah 4. Berarti rumusnya 4N. Kemudian jadi 5. Oh, nambah 1. 4N tambah 1. Nah, ini bisa memakai hubungan dengan gambar, bisa memakai lihat selisih atau beda juga bisa ya. Asal bedanya tetap. Itu saja yang dipelajari. Oh iya, ini rumusnya. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan adik-adik semua mengerti, tetap semangat belajarnya dimanapun Anda berada ya. Kemudian silahkan untuk mengerjakan soal ini. Tentukan rumus ke N-nya atau UN-nya dari pola di bawah ini. Tidak usah gambarnya, kalaupun mau gambar berikutnya juga boleh nih, cari gambar berikutnya, yang ini juga boleh, gambar berikut satu-satu aja masing-masing. Setelah itu tentukan rumus ke N-nya. Ingat ya, bisa hubungkan dengan angka, bisa hubungkan dengan gambar, atau lihat selisih atau bedanya. Sekian dari channel Mahdi Bahtiar, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.